Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan konsep notasi sigma ya. Jadi pada video ini nanti kita akan sajikan apa itu notasi sigma, kemudian simbol dan atribut-atributnya, serta bagaimana kita bisa menjabarkan notasi sigma dalam bentuk penjumlahan dan sebaliknya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Oke, jadi notasi sigma itu dilambangkan atau disimbolkan dengan simbol semacam E ini ya. Jadi dia sebuah tanda nanti yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat ya. Tentu penjumlahan dari bentuk yang punya keteraturan atau boleh dibilang yang memiliki fungsi atau formula tertentu ya. Nanti simbolnya seperti ini. Nah, kita akan sajikan nanti atribut-atributnya ya. Ini adalah simbol dari sigma yang mana ada atribut di sini n ya. N itu adalah indeks dari penjumlahannya ya. Jadi nanti n itu bergerak ya. Nah, 1 ini adalah batas bawahnya dan 10 ini adalah batas atasnya. Sementara AN itu adalah fungsi atau formulanya. Sehingga nanti N ini misalkan kalau di sini dimasukkan berarti nanti A1 kemudian ditambah N-nya bergerak ya. Jadi 2, A2 ditambah A3 dan seterusnya ditambah A10 ya. Jadi sekali lagi, notasi sigma ditulis dengan lambang semacam E ini yang tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat ya. Penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari suatu yang mempunyai keteraturan yang bisa berupa fungsi atau formula. Simbolnya seperti ini, atributnya nanti ada indeks penjumlahannya, misalkan N, bisa I, bisa K atau variabel-variabel yang lain. Kemudian ada batas bawahnya, artinya N nanti bergerak dari batas bawah sampai batas atas. Tentu bilangan dari N merupakan bilangan cacah ya. Contoh misalkan sigma N sama dengan 1 sampai 5 dari UN. Nah, berarti ini nanti merupakan penjumlahan dari U1 ya, bergerak ya, ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ya. Jadi sekali lagi, sigma N sama dengan 1 sampai 5 itu berarti nanti N-nya diganti dengan 1, U1 terus ditambah N-nya setelah 1 bergerak menjadi 2 ditambah U2 ya. Kemudian bergerak lagi menjadi 3, U3 sampai batas atas yaitu U4 dan batas atasnya 5 berarti ditambah U5. Oke, untuk mudahnya perhatikan contoh-contoh berikut ya. Jabarkan notasi sigma berikut dalam bentuk penjumlahan ya. Misalkan sigma N dari 1 sampai 5 ya, berarti nanti indeksnya adalah N, berarti N ini nanti diganti 1, setelah diganti yang pertama nanti dijumlahkan dan seterusnya. Nah, kita mulai ya. N-nya kita masukkan 1, berarti ini 1 ya. Nah, setelah itu bergerak N-nya jadi 2, nah, berarti plus ya, karena jumlahan ya. N-nya jadi 2, berarti N diganti 2, 1 plus 2. Setelah itu N-nya bergerak jadi 3, nah, N-nya diganti 3, berarti plus 3. Setelah itu ya, setelah 3 berarti bergerak menjadi 4, N-nya diganti 4, berarti plus 4 ya. Dan terakhir batas atasnya 5, berarti N-nya sekarang diganti dengan 5 ya. Nah, ini berarti penjumlahan dari bentuk N di mana N-nya bergerak dari 1 sampai 5. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan tambah 5 ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang sigma N sama dengan 1 sampai 4 dari 5N. Nah, sekarang kita ambil indeks N-nya 1, berarti dimasukkan ke formulanya. Jadi ini formulanya atau fungsinya ya. Ini tadi juga fungsinya. Oke, 1 kita masukkan berarti 5 dikali 1 ya. Oke.
Nah, setelah dimasukkan indeks 1, berikutnya masuk penjumlahannya, ditambah ya. Nah, sekarang n-nya bergerak dari 1 menjadi 2. Masukkan ke fungsi, berarti 5 kali 2 ya. Kalinya saya simbolkan titik ya. Nah, 5 dikali 2. Nah, setelah itu tambah. Nah, setelah itu jadi berapa n-nya? Setelah 2 berarti 3. Ya, berarti 5 dikali 3 ya. Terakhir batas atasnya adalah n-nya sama dengan 4. Berarti 5 dikali 4 ya. Oke. Nah, cukup mudah kan? Nah, sekarang lanjut ke berikutnya. Sigma n sama dengan 3 sampai 6. Fungsinya adalah n kuadrat. Nah, berarti sekarang indeksnya kita masukkan dari batas bawahnya, yaitu 3. 3 kita masukkan ke fungsi n kuadrat. Berarti 3 kuadrat ya. Jadi 3 kuadrat ya. Nah, setelah 3 dimasukkan berarti tambah ya. Nah, bergerak n-nya dari 3 kemudian menjadi 4. 4 masuk ke sini. 4 kuadrat ya. Nah, 4 kuadrat. Oke. Nah, berikutnya tambah, indeksnya bergerak dari 4 menjadi 5. Berarti 5 kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya setelah 5 berarti n-nya berubah jadi 6. Batas atasnya terakhir ya. Berarti 6 kuadrat ya. Oke. Very easy kan? Oke. Sekarang lanjut, sigma n sama dengan 1 sampai 5 seper n. Oke, kita mulai sekarang. Fungsinya adalah 1 per n, indeksnya bergerak dari 1 sampai 5. Nah, kita mulai dengan masuk 1 ya, berarti 1 per 1. Tambah, nah, sekarang indeksnya bergerak jadi 2. Berarti 1 per 2. Nah, indeksnya bergerak jadi 3, berarti 1 per 3. Bergerak lagi jadi 4, berarti 1 per 4 ya. Terakhir batas atasnya 5, berarti plus 1 per 5. Jadi perhatikan bahwa penjumlahan panjang ini bisa dituliskan dengan cukup singkat ya, dengan menggunakan notasi sigma. Oke, lanjut ya. Berikutnya sigma n sama dengan 4 sampai 7 dengan fungsinya adalah 5n min 2 ya. Kita mulai dari batas bawahnya, indeks n-nya adalah 4. 4 masuk ke sini ya, berarti 5 dikali 4 dikurangi 2 ya. Nah, ini adalah ketika indeksnya nilainya 4 ya. Setelah itu ditambah. Nah, sekarang indeksnya dari 4 menjadi 5 ya. Berarti 5 dikali 5 dikurangi 2 ya. Tambah ya. Nah, ini indeks ketika n-nya sama dengan 5. Kemudian setelah 5 berarti 6. Berarti 5 dikali 6 ya dikurangi 2 ya. Nah, tambah ya. Berarti ini ketika indeks n-nya sama dengan 6. Terakhir indeks n-nya adalah 7. Berarti 5 dikali 7 ya dikurangi 2. Nah, ini bentuk penjabarannya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Sigma n sama dengan 1 sampai 4 ya, dengan fungsi n kuadrat plus 5n. Oke, kita mulai dari indeks n sama dengan 1. Berarti kita masukkan 1 kuadrat ditambah 5 kali 1. Jadi ini untuk indeks n sama dengan 1 ya. Ditambah, sekarang n-nya bergerak jadi 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 5 kali 2. Bisa dipahami ya? Ini untuk indeks n sama dengan 2. Sekarang indeks n sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat ya ditambah 5 kali 3. Oke, batas atasnya 4, berarti terakhir ya. Berarti nanti n-nya diganti 4. Berarti 4 kuadrat ya ditambah 5 kali 4 ya. Oke. Nah, jadi bentuk yang cukup panjang ini bisa disederhanakan nulisnya dengan notasi sigma lebih pendek ya. Nah, sekarang agak sedikit rumit ya.
Sigma N sama dengan 1 sampai 4 ya, dari fungsi N dikali N plus 1. Oke, kita mulai dari indeks 1. Berarti nanti 1 dikali ya 1 ditambah 1 ya. Nah, ini untuk indeks N sama dengan 1 ditambah, sekarang N nya jadi 2. Berarti 2, jadi N ini 2 kali 2 ditambah 1 ya. Jadi kali 2 ditambah 1. Nah, ini untuk indeks N sama dengan 2. Sekarang bergerak indeksnya N sama dengan 3. Berarti 3 kali 3 ditambah 1 ya. Jadi ini untuk indeks N sama dengan 3. Berikutnya adalah 4 ya. Nah, berarti 4 dikali ya 4 ditambah 1 ya. Oke, sudah mulai jelas ya. Nah, sekarang untuk sigma N sama dengan 3 sampai 5 N min 1 kuadrat ya. Jadi fungsinya N min 1 kuadrat, indeksnya bergerak dari 3 sampai 5. Nah, berarti kita mulai dari indeks 3, berarti N nya diganti 3. 3 dikurangi 1 kuadrat ya. Ini untuk indeks 3 ditambah, nah sekarang N nya bergerak dari 3 menjadi 4. Berarti 4 dikurangi 1 kuadrat. Nah, setelah 4 berarti berikutnya indeks 5 ya. Berarti N nya diganti dengan 5. 5 dikurangi 1 kuadrat ya. Ini indeks N sama dengan 5. Oke, cukup mudah ya. Oke, berikutnya sigma N sama dengan 5 sampai 7 N per N plus 1. Nah, ini fungsinya ya, bergerak dari 5 ke 7. Berarti ketika N nya 5, berarti ini 5 per 5 ditambah 1 ya. Ini indeks N sama dengan 5 ditambah, nah sekarang dari 5 menjadi 6. 6 per 6 ditambah 1. Ini untuk indeks N sama dengan 6 ditambah 7 per 7 ditambah 1 ya. Lanjut ya. Sigma N sama dengan 1 sampai 3 akar N kuadrat plus 5. Jadi ini fungsinya, kita masukkan indeks yang pertama adalah 1, berarti akar 1 kuadrat ditambah 5. Oke, plus berikutnya akar 2 kuadrat ditambah 5. Dan terakhir indeksnya 3, berarti 3 kuadrat ditambah 5. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik ya? Kita diberi penjumlahan yang cukup panjang, kita diminta menuliskan dalam notasi sigma ya. Oke, sekarang perhatikan. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 100. Ini kalau kita amati dia ya seperti indeks yang bergerak langsung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti nanti ini dituliskan sigma, nah, berarti N mulai dari berapa? Keteraturannya kan fungsinya apa ini nanti? Iya, fungsinya tentunya adalah N ya. Jadi N kalau diganti 1, 1 diganti 2, 2. Nah, berarti N sama dengan 1 sampai berapa? Ya, sampai 100 ya. Dari N. Oke. Nah, sekarang ini. Nah, kita tentukan dulu keteraturannya. 3, 6, 9, 12 dan seterusnya sampai 60. Nah, kira-kira bagaimana keteraturannya? Ya, bilangan kelipatan 3 ya. Berarti ini nanti 3 dikali 1 gitu ya. Ditambah ini 3 dikali 2, 6 itu ya. Ditambah 3 dikali 3. 12 itu berarti 3 dikali 4. Dan seterusnya 60 berarti 3 dikali ya 20. Nah, kita cari indeks yang bergerak yang mana? Ini 3-nya tetap. Nah, indeksnya ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti nanti 3N fungsinya ya. N-nya ini yang bergerak 1 sampai 20. Berarti sigma N sama dengan 1 sampai berapa? Ya, 20 dari 3N ya.
Oke. Jadi nanti kalau n-nya dikasih 1 berarti 3 kali 1 3 ditambah 2 berarti 3 kali 2 6 dan seterusnya. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah dan seterusnya sampai tambah 500. Nah, kita temukan keteraturannya dulu ya. 5 10 15 berarti kelipatan 5 ya. Berarti nanti 5 kali 1 ini 5 kali 2 15 itu berarti 5 dikali 3 20 itu 5 dikali 4 nah, 500 5 dikali 100 berarti yang tetap 5 indeksnya berapa? Nah ini 1 2 3 4 5 dan seterusnya sampai 100 berarti 5n ya. Nah, berarti nanti sigma n dari 1 kita lihat indeksnya tadi sampai 100 ya. 100 dari 5n ya. Oke, nah sekarang kita amati berikutnya 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5 dan seterusnya 25 kali 26. Nah, ini perhatikan indeks ini ya yang bergerak 1 2 3 4 dan seterusnya sampai 25. Berarti ini n-nya ya. Ini n. Ya, pengalinya juga bergerak 2 3 4 5. Nah, berarti juga indeks ya. Nah, berarti nanti kalau ini 1 itu n, berarti kalau 2 ya berarti n plus 1 ya. Gitu ya. Jadi indeksnya mulai 2. Karena sudah ditetapkan n-nya dari 1, berarti yang 2 n plus 1. Jadi nanti kalau dimasukkan untuk suku pertama 1 kali 2 ya. Suku kedua 2 kali 2 tambah 3 dan seterusnya. Berarti tulis sigmanya adalah sigma n dari 1. Nah, tentu indeksnya bisa dilihat dari yang depan ini ya. Ini 1 sampai 25 ya. 25 dari n kali n plus 1 ya. Oke. Cukup menantang ya. Lanjut. Ya. Sekarang perhatikan berikutnya 5 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 2 kuadrat ditambah 5 kali 3 kuadrat ditambah 5 kali 4 kuadrat ditambah 5 bla 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 tambah 5 kali 40 kuadrat. Nah, kita lihat cari indeks yang bergerak ya ini 1 2 3 4 sampai 40 ya. Sementara 5-nya tetap. Nah, berarti ini indeksnya nanti di 1 2 dan seterusnya. Berarti 5 kali ya ini n ya berarti. Nah, ini bergerak ya. Tapi kuadrat. Sehingga karena mulai dari 1 sampai 40 berarti nanti rumus sigmanya adalah sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan 40 dari 5n kuadrat ya. Oke? Ya. Sekarang berikutnya makin menantang ya. Kita temukan indeksnya. Ini yang bergerak 1 2 3 4. Sementara 2-nya ini tetap ya. Nah, berarti kita temukan bahwa indeksnya ada di ini ya. Ini berarti n kuadrat plus 2 nanti ya fungsinya. Kita mulai dari 1 sampai 4. Berarti kita tulis sigma n sama dengan 1 sampai 4 dari n kuadrat plus 2 ya. Oke, cukup menantang ya. Lanjut ya. Oke. Sekarang perhatikan 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5 ditambah bla 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 ditambah 1/11. Kita amati ini yang atas tetap ya. Berarti indeksnya nanti ada di bawah yang bergerak ya. Nah, kalau kita mulai dari n-nya 1 berarti yang bawah nanti ini yang atas tetap, yang bawah berarti karena ini bergerak nambahnya 1 1 1 ya berarti nanti ya n plus 1 ya. Jadi kalau n-nya dikasih 1 ini 2, dikasih 2 3, dikasih 3 dan seterusnya. Karena di sini mulainya 2, indeksnya ini 1, berarti yang di sini nanti ya
10 plus 1 ya. Jadi yang di sini nanti 1 plus 1, ini 1 plus 2 ya, ini 1 plus 3, 1 plus 4, ini nanti 1 plus 10 atau dibalik sama saja sebenarnya. Oke, berarti sigma n dari 1 sampai 10 ya. Fungsinya adalah n plus 1 ya. 1 per ya, 1 per. Nah, sigma n sama dengan 1 sampai 10, 1 per n plus 1 ya, ini ada 1 per ya. Oke, berikutnya kalau kita amati ini di bawah ini yang atas pembilangnya tetap, pengali 3 ini juga tetap, berarti nanti pasti 5 per 3 ya. Nah, kali ya, temukan indeksnya ada di sini 5, 6, 7, 8. Nah, taruhlah ini n, berarti ini n kuadrat. Nah, berarti nanti mulainya dari 5 sampai 25 ya. Berarti sigma n sama dengan 5 ya, mulainya 5 ya, sampai 25 dari bentuk 5 per 3 kali n kuadrat. Untuk menguji apakah benar atau tidak, nah, kita masukkan mulai dari 5, berarti 5 per 3 kali 5 kuadrat. Nah, ini suku yang pertama, bergerak jadi 6, 5 per 3 kali 6 kuadrat. Oke, dan seterusnya ya. Oke, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kita cukupkan, sampai ketemu pada video berikutnya berkenaan dengan sifat dari notasi sigma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.